Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 17 Februari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita 17 Februari 2026 berjudul Abraham dan anak-anaknya. Ayat inti dari Galatia 3 ayat 29, firman Tuhan, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Tentang Abraham tertulis bahwa ia disebut sahabat Allah, bapa semua orang yang percaya. Merupakan kehormatan yang tinggi bagi Abraham ketika ia dipanggil untuk menjadi bapa dari umat yang selama berabad-abad akan menjadi penjaga dan pelestari kebenaran Allah bagi dunia. Umat yang melalui mereka, semua bangsa di bumi akan diberkati dengan kedatangan Mesias yang dijanjikan. Abraham dihormati oleh bangsa-bangsa di sekitarnya sebagai seorang pangeran yang perkasa dan pemimpin yang bijaksana serta cakap. Ia tidak menutup pengaruhnya dari para tetangganya. Kehidupan dan karakternya yang sangat berbeda dengan para penyembah berhala memberikan pengaruh yang kuat bagi iman yang benar. Kesetiaannya kepada Allah tidak tergoyahkan, sementara keramahannya dan kemurahan hatinya menumbuhkan kepercayaan dan persahabatan, dan kebesaran yang tulus menimbulkan rasa hormat dan penghargaan. Agamanya tidak dianggap sebagai harta berharga yang harus dijaga dengan cemburu dan dinikmati hanya oleh dirinya sendiri. Agama yang sejati tidak dapat diperlakukan demikian karena semangat seperti itu bertentangan dengan prinsip-prinsip Injil. Selama Kristus tinggal di dalam hati, mustahil untuk menyembunyikan terang kehadirannya atau membiarkan terang itu meredup. Sebaliknya, terang itu akan semakin bersinar terang, karena hari demi hari kabut keegoisan dan dosa yang menyelimuti jiwa dihalau oleh sinar terang dari matahari kebenaran. Umat Allah adalah wakilnya di bumi, dan ia bermaksud agar mereka menjadi terang di tengah kegelapan moral dunia ini. Tersebar di seluruh negeri, kota, desa, dan kampung. Mereka adalah saksi-saksi Allah, saluran melalui mana ia menyampaikan kepada dunia yang tidak percaya pengetahuan tentang kehendaknya dan keajaiban kasih karunia-Nya. Adalah rencananya bahwa semua yang telah menjadi penerima keselamatan besar itu harus menjadi misionaris baginya. Kesalehan seorang Kristen menjadi ukuran bagi dunia dalam menilai Injil. Penderitaan yang ditanggung dengan sabar, berkat yang diterima dengan syukur, kelemah lembutan, kebaikan, belas kasihan, dan kasih yang senantiasa dinyatakan, semuanya adalah terang yang bersinar dalam karakter di hadapan dunia. Demikianlah renungan malam kita. Terima kasih. Terima kasih atas penatelayanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Kisah Abraham di dalam Alkitab yang terkenal kita baca dan dengarkan adalah tentang imannya. Dia diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya Ishak. Namun, Abraham tidak mempertimbangkan maupun mempertanyakannya.
melainkan dia melaksanakan perintah Allah. Abraham memiliki 8 orang anak. Seorang anak lahir dari pembantu istrinya, yaitu Hagar, namanya Ismail. Dapat kita baca di dalam Kejadian 16 ayat 1-4. Kemudian seorang anak lahir dari istrinya yang sah, Sarah. Nama anaknya adalah Ishak. Dapat kita baca di dalam Kejadian 21 ayat 1-3. Dan 6 orang anak lahir dari gundiknya Keturah setelah Sarah meninggal. Nama mereka adalah Jimran, Yoktan, Medan, Midian, Isibak, dan Syuah. Dapat kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 1-6. Dari ke-8 anak-anak Abraham, Ishak adalah anak yang dijanjikan Allah kepadanya. Dapat kita baca dalam Kejadian 15 ayat 4 dan 5. Ishak adalah satu-satunya anak laki-laki yang dijanjikan kepada Abraham, dan melalui dia Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Kita dapat baca di dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 17 ayat 1-8, dan Kejadian 21 ayat 12. Rasul Yakobus di dalam Yakobus 2 ayat 23 menyatakan bahwa Abraham disebut sahabat Allah. Dan Rasul Paulus mengatakan bahwa Abraham adalah bapa semua orang percaya. Roma 4 ayat 11. Mengapa Abraham dijuluki bapa orang percaya? Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 17 berkata, "Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal." Kita mengetahui cerita Abraham ini. Karena iman, Abraham bergantung sepenuhnya kepada Allah. Sebelum dikenal sebagai Abraham, bapa segala orang beriman, ia bernama Abram dan tinggal di Ur Kasdim, kota yang makmur tetapi dipenuhi penyembahan berhala. Di tengah kehidupan yang mapan dan teratur, Allah memanggilnya dengan panggilan yang radikal dan mengubah seluruh arah hidupnya. Tanpa peta atau rencana yang jelas, hanya berpegang pada janji yang besar, Abram diminta untuk taat sepenuhnya dan melangkah dalam iman kepada Allah yang memanggilnya. Kejadian 12 ayat 10. Roh Nubuat di dalam The Youth Instructor tanggal 4 Maret 1897 paragraf 2 berkata, Abraham menuruti suara Allah. Begitu ia merasakan kehendak Allah, ia pun siap untuk turut. Ia tidak berhenti sejenak untuk mempertimbangkan apakah tindakan ini akan menguntungkan keuangannya. Dengan iman dan keyakinannya pada bimbingan Allah, ia meninggalkan rumah dan sanak saudaranya, lalu berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Abraham menuruti suara Allah tanpa banyak pertimbangan dan yakin pada bimbingan Allah. Itulah sebabnya tatkala diminta untuk mengorbankan anaknya Ishak, Abraham menuruti Allah dengan sepenuh hatinya. Dengan demikian, Abraham dijuluki sebagai sahabat Allah dan bapa semua orang percaya. Abraham tidak serta-merta dijuluki sebagai sahabat Allah dan bapa orang percaya. Imannya diuji dengan berat. Namun dia lulus dalam ujian tersebut, sehingga kepadanya ditunjukkan hari Yesus Kristus dari keturunannya. Hal ini dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 8 ayat 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Orang-orang Yahudi menuduh Yesus sebagai orang Samaria yang kerasukan setan. Tetapi Yesus menegaskan bahwa ia menghormati Bapa dan tidak mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, melainkan Bapa yang memuliakan dan menghakimi. Ia berkata bahwa siapapun yang menuruti firman-Nya tidak akan mengalami maut selama-lamanya.
sehingga mereka semakin meragukannya dan mempertanyakan apakah ia lebih besar daripada Abraham dan para nabi yang telah mati. Yesus menjawab bahwa ia mengenal Allah dan menuruti firman-Nya, serta menyatakan bahwa Abraham bersukacita melihat harinya. Ketika mereka mempertanyakan bagaimana mungkin ia telah melihat Abraham, Yesus mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, ia sudah ada. Mendengar itu, mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Roh Nubuat di dalam Signs of the Times, tanggal 29 Agustus 1900, paragraf 11, berkata, karena iman, ia memegang janji itu. Kristus menyatakan dirinya kepadanya. Abraham melihat inkarnasi Juru Selamat dan bersukacita. Sekarang ini, kita bersukacita sebab bukan lagi melihat janji, tetapi sudah menerima kegenapan janji itu. Yesus telah mati menjadi korban pendamaian, dan melalui Yesus, kita dipersatukan kembali kepada Bapa. Kita menjadi milik Kristus melalui iman kepadanya. Kita bertobat dan dipimpin oleh Roh-Nya. Ayat inti renungan malam ini di dalam Galatia 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Kita menjadi milik Kristus ketika Roh Kudus diam di dalam kita. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9. Mereka yang memiliki iman yang sama dengan Abraham menunjukkan bahwa mereka serupa dengan Abraham secara rohani. Dan dengan demikian dapat disebut sebagai anak-anak Abraham. Hal ini dinyatakan lebih lanjut oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Demikian juga semua orang yang percaya kepada Kristus, seperti yang dilakukan oleh Zakheus, menjadi anak-anak Abraham yang sejati. Injil Lukas di dalam Lukas 19 ayat 9 berkata, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Abraham secara rohani apabila kita hidup sama seperti iman Abraham di dalam Yesus Kristus. Sehingga janji itu berlaku bagi kita. Kita akan melihat Yesus, Juru Selamat kita, ketika Dia datang yang kedua kalinya. Kiranya penggambaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Kami adalah anak-anak Abraham secara rohani, sebab memiliki iman yang sama, yaitu iman kepada Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Bapa atas janji kepada Abraham yang melihat harinya Yesus, dan sekarang ini kami melihat kegenapannya. Yesus telah mati, bangkit dan datang kembali menyertai kami oleh kehadiran Roh-Nya. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Yesus Kristus ke dalam hati kami, agar iman kami tetap kepadamu di dalam Yesus Kristus. Dengan kehadirannya dalam hidup kami, karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakternya. Dan bila mana Yesus datang yang kedua kali, kami diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.